RO siswa sekolah dasar di Subang yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan kakak kelas meninggal dunia. Korban sempat mencari perawatan di ICU selama 3 hari. ARO siswa SD Jaya Bukti di Kecamatan Beladakan, Subang, Jawa Barat menghembuskan napas terakhir pada Senin sore setelah 5 hari dirawat di ruang PCU Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Sebelum disemayamkan, pemirsa, jenazah dibawa ke RS Bayangkara Polri Losarang Inpayu untuk proses autopsi. PJ Bupati Subang rencananya akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah dengan cara mengaktifkan dari jabatannya. Selain itu, pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan autopsi korban akan menjadi dasar dalam menentukan penyebab utama kematian korban. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, cuma dua itu perintah saya. Kalau bullying itu terjadi, kepala sekolah saya pecat atau anaknya pindah. Tidak boleh lagi ada di Subang. Dan hari ini saya buktikan kepala sekolah itu saya nonaktif sampai selesai pemeriksaan selesai. Dan saya sampaikan kesempatan ini tidak boleh terjadi lagi hal demikian. Untuk saksi kemarin dari penyidik itu baru 3, kemungkinan besok akan kita lebih dalami lagi bersama unit PA. Besok akan merapat ke Beladakan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk penyebabnya ditersangka penyebab kematian ini. Nanti kita lihat hasil. Dan untuk mengupdate informasinya, pemirsa, kita langsung saja gabung dengan koresponden BTV Suherlan di sana. Selamat siang, Ellen. Erlan, bagaimana dengan update terkini? Apakah dari jenazah korban ini sudah dimakamkan dan jika iya, di mana lokasi pemakaman dilakukan, Erlan? Ya, Anissa, selamat siang pemirsa BTV. Saat ini saya sedang berada di rumah duka Alfi Ruki Ajora berusia 9 tahun, di mana Ali atau korban yang diduga perundang yang terjadi di sekolah SD Negeri Jaya Bukti Beladakan, Subang kemarin dinyatakan meninggal dunia, dan sebelum dibawa ke rumah duka, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi. Sementara itu korban tiba di rumah duka sekitar pukul 01.30 dan pada pagi ini korban yang duga perundangan yang dilakukan oleh kakak kelasnya kelas 4 dan kelas 5 ini pada pagi tadi sekitar pukul 10 langsung disolatkan di masjid yang tidak jauh dari rumah duka, dan setelah itu langsung dibawa ke sekolah negeri Jaya Bukti, dan di sana korban langsung dilepas oleh PJ Bupati. Sementara untuk pemakaman sendiri tadi setelah dilepas sama PJ Bupati, korban langsung bawa ke pemakaman umum untuk dilangsungkan pemakaman. Ya, Nisa. Baik, Erlan, kalau dari keterangan pihak dokter begitu terkait dengan penyebab dari meninggal dunianya ARO apa sebetulnya, Erlan? Sementara untuk keterangan dari pihak dokter di Rumah Sakit Daerah Cereng Subang kemarin telah menyebutkan bahwa korban mengalami luka dalam di bagian kepala dan juga korban mengalami luka pendarahan pada otak. Ya, Nisa. Baik, bagaimana dengan tadi Anda sebutkan bahwa sudah dilakukan otopsi juga begitu ya di Rumah Sakit Bayangkara. Bagaimana dengan hasil otopsinya? Kapan otopsi akan keluar, Erlan? Ya, Nisa. Sementara untuk hasil otopsi sendiri pihak kepolisian sampai saat ini belum mengeluarkan statement yang resmi karena pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Nisa. Ya, karena pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, lantas hingga saat ini siapa saja saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Erlan? Sudah ada berapa saksinya?
Untuk saksi sendiri yang diperiksa oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Subang pada hari kemarin sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 orang, yakni para guru yang ada di sekolah tersebut, siswa yang melakukan perundungan dan kepala sekolah sendiri. Iya, Nisa. Baik, kalau begitu kita nantikan hasil otopsi dan juga langkah pihak kepolisian yang sedang menyelidiki kasus ini. Terima kasih kalau begitu atas informasi. Herlan Suherlan melaporkan langsung dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, ARO sempat mengalami koma dan dirawat di ICU di Subang, Jawa Barat. Sebelum koma, korban sempat mengeluhkan sakit kepala hebat yang dialaminya. Nasib naas dialami oleh ARO, siswa kelas 3 SD di Benakan, Pantura, Subang, Jawa Barat, merenggang nyawa usai diduga diruduk dan dianiaya 3 kakak kelasnya. Korban yang berusia 9 tahun ini sempat koma dan menjalani perawatan intensif di RSUD Ciareng Subang sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Senin 25 November. Sebelum koma, korban sempat mengeluhkan sakit kepala hebat serta muntah-muntah. Kepada keluarganya, korban mengaku dianiaya oleh kakak kelas yang duduk di bangku kelas 4 dan kelas 5 karena menolak memberikan uang yang diminta. Peristiwa itu terjadi di lingkungan sekolah saat jam istirahat. Itu waktu dua hari itu ya, dia tuh kan muntah-muntah terus ya, kalau makan muntah kata saya, kenapa Jang, kata adik saya juga, kenapa perutnya sakit ya, tuh habis diurut dia tuh ya nggak mau lagi, waktu mau ngedrop tuh, mau berangkat ke rumah sakit tuh dia masih eling tuh jam 3. Ya tuh cerita, kamu kenapa kayak gitu, kepalanya sakit, diterusin terus dia tuh ya, melek nggak bisa, jalan juga dia sampai kayak gini, udah nggak ngeliat ya tuh. Kata saya kok kenapa kamu kayak gitu, katanya ya ngomongnya ya dijedotin katanya ke tembok, katanya tajongin. Dugaan perundungan disertai penganiayaan ini langsung dilaporkan pihak keluarga ke polisi. Ketiga kakak kelas yang diduga melakukan penganiayaan adalah inisial M, D, dan O. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini. Pemeriksaan saksi-saksi yang melihat ataupun yang ada di lokasi. Sementara belum memeriksa yang terduga pelakunya. Demikian, Mbak. Mungkin untuk langkah ke depan kami akan melakukan pemanggilan ataupun klarifikasi terhadap pihak sekolah tentunya. Sementara itu, dikonfirmasi keluarga korban, pihak sekolah menyebut tidak mengetahui secara pasti kejadian pemalakan disertai kekerasan tersebut. Polisi pun berencana untuk memanggil pihak sekolah serta sejumlah saksi lain guna menggali keterangan terkait dugaan perundungan dan penganiayaan. Herlan Suherlan, TV Subang.